Sekarang kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam bulan ini kita akan mempelajari tema-tema ini. Dan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan diberi judul Sedalam Akar Setinggi Pohon. Ya, pohon itu biasanya tingginya sedang menunjukkan kepada orang yang tahu rahasianya bahwa akarnya adalah sedalam itu. Gitu. Kalau ada pohon yang tinggi sekali tapi akarnya nggak dalam, ada bahaya. Kelihatan luar biasa tapi nanti akan hancur. Dan kita akan melihat kebenaran ini di dalam renungan firman Tuhan pagi-pagi hari ini. Izinkan saya memulai dengan men-sharingkan satu orang dengan nama Sumiarsih. Beberapa waktu yang lalu saya sharing mengenai dia di gereja pusat di Cempaka dalam satu segmen kehidupan yang lain. Tapi hari ini saya ingin sharingkan dari satu segmen hidup yang lainnya. Pada tahun 2007 ketika saya sedang pas ada rapat pimpinan pusat di Jakarta, di Jalan Senen Raya sana, tahu-tahu saya ditelepon. Waktu saya tanya dari mana, ternyata dari kantor Kementerian Agama Jawa Timur di Surabaya. Kemudian kenapa? Bapak ada di mana? Saya ada di Jakarta. Wow, bisa Pak pulang ke Jawa Timur? Waduh, apa? Enggak, ini ada satu keperluan, Bapak ada ditunjuk oleh negara untuk mendampingi seorang yang akan terpidana mati. Namanya Sumiarsih. Oh, begitu. Baik, saya akan pulang karena sudah selesai rapatnya. Lalu ketika saya sampai di Surabaya, saya langsung dijemput oleh kepolisian negara dan saya dikarantina supaya tidak ada orang yang berkomunikasi dengan saya. Saya dipersiapkan dan saya katakan, waduh saya nggak siap apa-apa, bolehkah saya pulang dulu ke Malang, rumah saya di Malang. Wah nggak bisa Pak, harus begini-begini. Lalu akhirnya oleh pengawalan saya bisa ngambil baju di Malang untuk dapat Surabaya karena tidak ditentukan kapan eksekusinya. Dan kemudian saya menemani dia dan kemudian akhirnya nanti ada dieksekusi luar biasa. Tapi yang ingin saya perkenalkan adalah siapa Sumiarsih ini. Sumiarsih ini adalah seorang germo di Surabaya yang sangat terkenal ini. Tapi pada tahun 1988 itu saya sangat ingat karena pada bulan Juni saya pergi ke Filipina dan pertama kali saya mau studi Master of the Divinity di EPTS di Filipina. Tahu-tahu saya pas di Indonesia menangani penanganan anak youth itu, kok ada kabar di Batu Malang sana di Songgoriti ada karung-karung yang berisi mayat manusia gitu. Waduh, ternyata ada pembunuhan besar-besaran, satu keluarga dibunuh. Hanya satu saja yang lolos, anak pertama, tapi bapak ibu semuanya dibunuh. Yang dibunuh itu termasuk petinggi angkatan laut di Surabaya ini. Jadi berita segera tersebar dan kemudian siapa pembunuhnya ini? Dalam satu hari langsung ketemu bahwa yang membunuh adalah keluarga dari Sumiarsih ini. Suaminya namanya Pak Prayitno. Kemudian akhirnya mereka ditangkap, ya, Pak Prayitno, Sumiarsih dengan Sugeng anaknya, lalu kemudian dibawa ke penjara Kalisosok kalau nggak salah. Lalu mereka dipenjara di sana. Waktu dipenjara di sana, rupanya Tuhan berkemurahan. Ada seorang anak Tuhan, ya, dokter gigi, yang sedang bertugas di sana. Ini yang cerita yang saya dapatkan. Lalu kemudian akhirnya dokter gigi ini merasa, wah saya ini di sini ngurusi orang-orang di penjara ini, urusan kesehatan mereka. Tapi kalau mereka nggak percaya pada Tuhan, nanti di dunia ini sehat, nanti waktu dalam kekekalan mereka nggak bersama-sama dengan Tuhan, buat apa? Saya mulai perkenalkan. Dokter gigi kemudian memperkenalkan tentang Tuhan. Dan termasuk diantaranya Pak Prayitno akhirnya dapat bertobat pada Tuhan. Lalu kemudian istrinya ya ikut-ikut, anaknya ikut-ikut. Lalu kemudian diadakan Bible study. Lalu karena rupanya akhirnya jadi pertumbuhan rohaninya bagus, diadakan School of Ministry di situ, ya. School of Ministry akhirnya ikut beberapa dan Pak Prayitno akhirnya lulus diwisuda di dalam penjara itu untuk menjadi seorang pelayan. Tapi tidak berapa lama kemudian sebelum dieksekusi meninggal karena serangan jantung. Sumiarsih dipindahkan ke Malang, lalu kemudian anaknya Sugeng dipindahkan ke Orong. Ketika mereka dipindahkan ke Malang inilah, lalu kemudian istri saya Bu Esther dengan temannya yaitu Ibu Yani Lim, kami sama-sama menangani
membuka sebenarnya pelayanan kasih Bethesda, menangani orang-orang tunawisma, lansia, sakit, kita tampung di Malang, lalu kemudian termasuk menangani ke penjara ini. Ya. Waktu Bu Yani Lim mulai kenalan, lalu kemudian Bu Lester mulai kenalan, terjadilah pertemuan. Dan akhirnya Sumiarsi ini mau bertemu dengan Bu Yani Lim dan istri saya atau istri saya bergantian gitu tiap hari. Di situ akhirnya Sumiarsi bertobat, kenal Tuhan Yesus Kristus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita baptis di penjara itu, dan rupanya dia kemudian dipakai Tuhan. Setelah kenal Tuhan Yesus, rupanya dia jadi saksi yang luar biasa di penjara itu. Teman-temannya bertobat, sehingga akhirnya dari penjara meminta supaya dibangunkan kolam baptisan. Kami Bethesda akhirnya bangunlah kolam baptisan di sana. Baptis, lalu kemudian beberapa dibaptis. Sampai pernah satu kali agak cepat itu orang-orang bertobat cukup banyak. Akhirnya ada usaha nyetop buku-buku yang kami, buku penginjilan, Book of Hope dan sebagainya di stop. Waduh. Akhirnya Bu Sumiarsi itu terus dimuridkan oleh Ibu Yani, terutama Bu Yani. Lalu kemudian kalau Bu Yani nggak bisa, maka istri saya Bu Esther tiap hari belajar firman, tidak kurang 1 jam tiap hari belajar firman. Pada waktu belajar firman, tahu-tahu Sumiarsi menangis satu hari, menangis jadi-jadinya. Bu Yani ini waktu itu yang memimpin. Kenapa Bu sih? Apakah ada kata-kata saya yang kasar dan sebagainya? Sumiarsi katakan, enggak Bu, bukan Ibu, tapi firman. Loh kenapa? Ya kan firman mengatakan kalau saya ikut Yesus, seharusnya hidup saya bersih betul, dibersihkan oleh Tuhan, oleh firman-Nya. Tapi Bu, terus terang saja, karena saya khawatir, saya punya anak, saya punya cucu, kami semua nggak kerja, dulu penghasilannya besar. Lalu bagaimana saya mencukupi itu, sehingga akhirnya kami ini di tempat kami itu disewa, tapi untuk pekerjaan yang saya juga nggak senang itu. Tapi ketika saya dengar firman tadi Bu, saya rasa bahwa saya harus putuskan. Tempat itu nggak boleh lagi untuk tempat itu gitu. Udah ngerti maksudnya ya? Tuhan, gimana saya? Lalu gimana nasib keluarga saya nanti? Lalu akhirnya Bu Yani mengajak, ya sebenarnya kita serahkan kepada Tuhan. Lalu kita serahkan kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memberi petunjuk. Rupanya Bamak Surabaya membutuhkan satu tempat untuk pengobatan. Lalu akhirnya jadi itu solusinya. Ya tentu, tapi mohon maaf, bayaran sewanya Bamak tidak sebesar yang untuk keperluan itu tadi. Saudara ngerti ya? Itu tadi ya saudara. Nah, itu tadi. Jadi akhirnya ya sudah. Akhirnya dipakai. Ya pendapatannya tidak seperti yang dulu, tapi Sumiarsi lega sekali, rilis sekali sekarang. Tempat itu dipakai untuk pengobatan, untuk macam-macam. Lalu di penjara sana Sumiarsi mulai belajar untuk cara bikin kerajinan. Tuhan tolong, kerajinannya itu bagus-bagus, dan tiap kali dijual karena orang dengar ceritanya Sumiarsi, maka dibelinya lipat-lipat kali ganda dari akhirnya dia bisa mencukupi kebutuhan anaknya, cucunya yang ada di yayasan kami. Sebenarnya kami mencukupi, tapi dia sangat khawatir sehingga dia mau. Lalu keluarganya dicukupi secara ajaib. Sumiarsi terus bertumbuh. Tahu-tahu satu kali ada peran, segera pergi dari Malang ke Surabaya karena akan mengalami eksekusi. Sumiarsi bilang, tunggu pak, ayo cepat, itu malam-malam, ayo cepat, karena nggak bisa, kami tunggu, ayo cepat. Pak sebentar Pak, saya ngambil satu Pak, yang penting buat saya. Dipikirnya apa, emas atau apa? Ternyata apa yang diambil? Alkitab. Nah, kitabnya diambil, dia pergi. Saya pas datang dari Jakarta, saya kunjungi dia, ada di daerah di Surabaya sini. Lalu kemudian saya ketemu dengan dia, gimana Bu sih? Ya nggak apa-apa Pak Garut, kan seperti Paulus katakan, ya kalau hidup bagi Kristus, kalau mati untung, dan saya sudah kenal Tuhan. Seorang yang mau dieksekusi dan tidak rasa apa-apa. Luar biasa. Akhirnya dia dalam hari-hari di mana dia mau dieksekusi, orang-orang kenal, orang-orang yang saudara-saudaranya datang dan diberkati. Dulu dia sebenarnya ada
ketika di Malang ada berita-berita mau dieksekusi, lalu ada banyak orang mengunjungi. Tiap kali ada orang banyak mengunjungi, dia jadi berkat terus. Lalu kemudian waktu dia eksekusi, luar biasa, saudara. Ketika menuju ke tempat eksekusi, itu sangat rahasia. Tapi jaksa memberitahu saya, kemarin dulu waktu ada ibu yang dieksekusi mati, Pak, di jalan itu panas dingin dan minta saya dipegang karena dia ngeri setengah mati. Tapi Bu Sumiarsi kok minta Bapak ngajak dia untuk nyanyi. Lalu kami nyanyi-nyanyi sepanjang perjalanan menuju ke tempat eksekusi. Eksekusi berjalan dengan baik, langsung kami makamkan. Ada permintaan dari penjara di Malang supaya mereka mengadakan ibadah penghiburan. Waktu saya sampai di gerbang penjara itu, saya dengar tangisan luar biasa dari dalam. Ternyata semua orang yang ada dalam penjara wanita itu mengatakan, kenapa terjadi, kenapa Sumiarsi sudah sangat baik, sangat peduli dengan kami, suka memberi kepada kami, suka menolong kami dan sebagainya. Kenapa kok juga dieksekusi juga gitu. Lalu kemudian waktu saya mimpin kebaktian itu, yang hadir bukan hanya anak Tuhan saja, ikut dan nangis. Sehingga saya nggak bisa khotbah lama seperti sekarang ini. Lalu akhirnya cepat saya khotbah, sudah selesai. Lalu kasih kesaksian. Lalu kesaksian ada seorang wanita yang dempal, ternyata dia dari Filipina. Saya kena narkoba gitu. Tapi sementara saya ada di sini, saya ketemu dengan Ibu Sumiarsi, saya sangat diberkati. Betapa tidak, kira-kira jam 4:30 pagi, Bu Sumiarsi itu selalu sudah masuk ke kamar-kamar kami. Dan kemudian mulai berkata, halo, selamat pagi, sudah doa, sudah baca Alkitab, tiap pagi ke sel-sel. Sudah doa, sudah baca Alkitab, sudah doa, sudah baca Alkitab. Kehidupan sehari-harinya memberkati, tiap pagi mengingatkan seperti itu. Jadi pada waktu masih diajak meninggalkan kami, next day, saya seperti mendengar kata-kata, halo, sudah bangun, sudah doa, sudah baca Alkitab. Ibu Sumiarsi nggak ada lagi. Hal yang terakhir yang memberi kesaksian adalah seorang anak putri remaja, dan dia katakan, saya juga terkena narkoba dan saya kesini. Tapi kemudian saya bertempat satu kamar dengan Bu Sumiarsi. Kira-kira selama 1 tahun saya bersama-sama dengan dia, saya seperti bersama dengan Yesus sendiri. Betapa tidak, kalau saya ada masalah, belum juga saya ngomong, dia sudah ngomong, Duk, kamu ada masalah apa? Ayo kita doa. Dan kadang-kadang saya curhat dan dia menolong saya menyelesaikan masalah-masalah saya. Dan pagi-pagi suka saya terbangun, kira-kira jam 3. Dia sebutnya Mbah Se itu sudah berkasih-kasihan dengan Yesus. Baru nanti jam 4:30 dia pergi ke sel-sel. Sudah doa, sudah baca Alkitab. Sudah doa, sudah baca Alkitab. Saya adalah orang yang membukukan perdagangannya Mbah Se. Dan waktu saya membukukan, saya heran sekali dengan pendapatannya, luar biasa. Saya melihat setiap gerakan Ibu Sumiarsi satu berkat yang besar bagi saya. Sehingga setelah 1 tahun ini saya tinggal bersama Yesus. Siapa Yesus maksudnya? Sumiarsi. Saya sudah membuat keputusan. Kalau dulu saya selalu berusaha, kalau bisa saya cepat keluar dengan maksud supaya saya bisa main lagi. Tapi saya hari ini mau katakan, nanti saya tidak perlu cepat-cepat keluar. Tapi kapanpun saya keluar, saya mau menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan saya sampai mati. Saya nggak tahan dari air mata saya. Luar biasa. Hasil dari seorang yang ditanam dengan baik. Buahnya lebat. Pohonnya besar rindang dan menjadi tempat perteduhan bagi banyak orang. Memberkati semua orang. Kita semua ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan sebenarnya Tuhan Yesus punya amanat agung. Amanat agung berarti sesuatu pesan wasiat yang paling terakhir dan terpenting. Anak-anak suka mendapatkan pesan wasiat dari orang tuanya pada waktu mereka mau meninggal dan dipegang baik-baik. Kita juga anak-anak Tuhan mendapatkan pesan wasiat
yang terakhir dan terpenting dari Tuhan Yesus. Apa bunyinya? Go and make all nations my disciples. Ini adalah pesan wasiat terakhir dari Tuhan Yesus. Jadi kalau kita menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus, mau nggak mau, di antara semua pesan yang lain, ini nggak boleh diabaikan sama sekali. Bahkan ini harus menjadi yang terpenting dari kita. Nah, jadi dengan demikian, maka kekristenan dimulaikan dengan amanat ini. Go and make all nations my disciple. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau begitu berarti, maka sebenarnya kekristenan bukan agama. Kita tidak beragama sebenarnya dengan kata lain. Dan juga tidak mengikuti suatu sistem kepercayaan. Sistem percaya berarti ini lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, maka kamu begini. Gini. Bukan begitu. Tapi kekristenan adalah suatu hubungan pribadi. Kalau kita melakukan segala sesuatu yang mungkin tercatat dan diajarkan oleh orang kepada kita, tetapi kita tidak memiliki hubungan pribadi yang khusus dengan Yesus dan dengan Allah, maka sebenarnya kita belum menjadi disciple. Tapi maksud menjadi disciple itu apa? Berarti semua bangsa di dunia ini mesti kita usahakan supaya menjadi seperti kita yang menjadi seperti Yesus gitu. Kita itu ingin menjadi seperti Yesus, seperti Paulus pernah katakan, ikutlah teladanku sebagaimana aku mengikuti teladan Kristus. Itu pemuritan sebenarnya. Karena aku hidup terus mengikuti teladan Kristus yang menjadi berkat besar bagi dunia ini, maka aku mau menjadikan orang-orang lain itu juga mengikuti teladanku yang karena aku mengikuti teladan Kristus itu. Nah, kalau begitu berarti program ini atau tujuan ini, make all disciples ini, make all nations disciples ini, berarti bisa dicapai dengan program dalam gereja. Tapi ada juga program yang ingin dilakukan dengan tanpa melalui relationship. Berarti program-program pemuritan yang merupakan pengucuran atau penuturan konsep-konsep saja. Buku-buku dicetak, ikuti ini, preskriptif. Tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan, dengan yang memuridkan. Bukan itu pemuritan. Kalau ini kan ilustrasinya akan menjadi seperti sebuah pabrik produksi. Kalau pabrik produksi itu gampang kan, mau cetak apa gitu. Maka kita bikin cetakannya aja. Bikin 10, 15, bahkan mungkin sekian ratus, sekian ribu bisa dalam waktu singkat. Saya pernah mengunjungi keponakan saya kerja di pabrik mobil Hyundai di Korea. Waktu saya semester ada konferensi sana, saya kunjungi. Wah, ternyata pekerjaannya dia cuma enak, gajinya besar. Sehingga gara-gara itu maka dia pulang, dia bisa beli tanah, bisa lakukan apa-apa. Waktu dia pulang sebelum nikah sudah kaya luar biasa ya. Padahal kerjanya apa? Pagi menghidupkan robot, sore mematikan robot. Nah, saya bilang, kalau gitu ya siang kamu pergi aja ke sana. Nggak bisa om, nanti tahu kalau ada masalah apa, kan saya harus matikan robotnya lalu diberi. Tapi gara-gara itu, maka saya lihat, wah cetakannya itu semua sama. Tapi dalam satu hari klik, bisa ratusan kap mobil bisa diselesaikan. Sayangnya pemuritan tidak bisa dilakukan dengan model seperti itu. Karena pemuritan yang bisa berhasil harus dicapai dengan program yang berbasis relationship. Hubungan antar pribadi yang dekat dan akrab. Hanya dengan hubungan antar pribadi yang dekat dan akrab, maka akhirnya kita bisa berbagi hidup dan berbagi keteladanan kepada orang-orang lain seperti Yesus berbagi hidup dan berbagi keteladanan bagi kita. Relationship. Itu sebabnya di dalam Alkitab ada catatan laporan tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan menariknya Tuhan Yesus Kristus itu adalah seorang pribadi yang luar biasa. Beberapa yang lalu dalam proses saya belajar, saya mempelajari bahwa kepemimpinan atau orang-orang yang berhasil di dunia ini, terutama menjadi pemimpin, maka dia ternyata harus mengembangkan dalam dirinya suatu kebiasaan, tidak hanya untuk memperhatikan tugas, tapi juga hubungan yang baik. Lalu saya belajar bahwa ada teori high leader. High leader
Nah, apa maksudnya? Waktu saya pelajari ternyata di situ ditekankan ada manusia itu secara umum ada kecenderungan ekstrim ke satu dan ekstrim lain. Yang satu itu ada orang-orang cenderung untuk ekstrim task oriented people, dan dia terlalu suka menggumuli tugas dan mengembangkan diri dalam menyelesaikan tugas, menyelesaikan tugas itu rasa puas gitu. Tapi hubungannya bisa berdarah-darah gitu. Itu bisa terjadi seperti itu. Nah, saya dulu sebenarnya dikembangkan rupanya dalam bidang itu. Saya ada kecenderungan yang seperti itu. Tapi ada jenis leader yang lain yang rupanya punya kecenderungan untuk menjadi orang yang relationship-nya dengan orang itu sangat bagus, tapi ya tugasnya itu nggak beres-beres gitu. Jadi itu sebenarnya itu namanya orang people oriented gitu. Tapi high leader, ya, kalau nggak salah dari Ohio University, ya, dari Michigan, mereka mengatakan kalau high leader, orang yang sukses dalam hidup dan kepemimpinan di dunia ini, umumnya dia task orientednya juga tinggi, people orientednya juga tinggi gitu. Nah, kalau high dua-duanya itu akan jadi bagus di dunia ini. Dan saya lihat Tuhan Yesus kok gitu ya. Misi dari Bapa dikerjakan dalam 3,5 tahun dengan sangat bagus. Tetapi Tuhan Yesus juga adalah orang yang menjalin hubungan yang bagus luar biasa dengan orang lain. Teks firman Tuhan saya pelajari pada waktu saya baca kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya cek ya, kata apa ya, kalau orang mau membuat relationship yang bagus berarti dia harus tinggal bersama. Dan memang pada waktu saya mempelajari Tuhan Yesus Kristus ini luar biasa ya. Saya kebetulan dulu waktu saya nulis tesis atau disertasi saya harus mempelajari ini. Ternyata saya temukan bahwa di tanah Palestina dulu ada hubungan guru dan murid. Dan guru-guru dan murid-murid yang lain itu pada umumnya ada yang hanya ketemu siang saja, ada yang ketemu pagi saja, ada yang ketemu sore saja gitu. Tapi menariknya Yesus ini adalah rabi yang 1 hari 24 jam terbuka bagi murid-muridnya, 1 minggu 7 hari. Jadi dalam kurun waktu 3,5 tahun itu berarti murid-muridnya itu hubungannya dekat dan erat sekali dengan Tuhan Yesus. Makanya tidak heran akhirnya murid-muridnya nanti sudah sangat loyal pada Tuhan Yesus sampai semuanya mati syahid buat Tuhan Yesus. Berani karena hubungan yang sangat kenal betul Tuhan Yesus. Itu dimulai dari sini, dari ketika Tuhan Yesus mengajarkan di dalam kitab Injil Matius dikatakan, "Dan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Kadang-kadang kita pakai ayat ini untuk, aduh aku lesu secara ekonomi, leku. Tapi pada waktu teks ini dulu diungkapkan oleh Tuhan Yesus, rupanya mereka itu jadi lesu dan berbeban berat oleh sistem agama. Sistem agama itu yang menuntut ini itu capek. Tuhan Yesus menggantikan dengan apa? Marilah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kenapa? Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, bukan pada sistem-sistem yang ada padaku, karena aku yang dikatakan aku pribadi lemah lembut dan rendah hati. Jadi dia adalah orang yang punya karakter seperti itu. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketenangan tidak dapat dalam satu sistem agama, tapi dalam hubungan pribadi dengan seorang yang punya lemah lembut dan rendah hati. Sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus Kristus sudah menjelaskan bahwa kalau kamu mau menjadi pengikutku, harus ada hubungan pribadi. Nanti lama-lama semua keluhuran pribadiku akan tertular kepadamu. Jadi kalau gitu, discipleship yang berbasis relationship itu ibaratnya adalah seperti pohon tanaman, bukan? Sebuah pohon tanaman. Kalau saudara akan mau menjadikan orang lain muridnya Yesus, berarti kita seperti nanam pohon. Saya pernah nanam pohon pada musim kemarau, sebenarnya beberapa pohon. Wah, saya perlakukan yang sama. Ternyata hasilnya ada beda. Ada yang subur, ada yang gak subur, bahkan ada yang mati. Dan yang mati harus saya ganti. Saya ganti lagi. Lalu kemudian tiap hari diperlakukan secara pribadi, secara masing-masing. Lalu ketika nanti berbuah, luar biasa kita bisa menikmati. Panutan kita adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan dalam kurun waktu 3,5 tahun di muka bumi, ketika dia melayani, apa yang dilakukan? Tuhan Yesus menghabiskan masa hidupnya dengan 12 muridnya, pagi, siang, sore, malam.
Dimulai di mana itu? Saudara menarik kalau saudara nanti ada di rumah, saya undang saudara untuk membaca kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Baca semuanya. Pak, kapan selesainya? Enggak, tapi begini, di search saja kata tinggal. Kata tinggal di kitab Matius hanya dijumpai 1-2 ayat. Markus 1-2 ayat. Lukas 1-2 ayat, tapi di Yohanes banjir dengan kata tinggal. Kata tinggal itu penting untuk pemuridan. Memberitahukan mengenai bagaimana seorang yang memuridkan dan seorang yang dimuridkan mesti tinggal bersama-sama dalam kurun waktu. Ya. Mari kita baca ayat-ayat firman Tuhan. Ketika murid-murid pertama kali dipanggil oleh Yesus, maka cerita yang dituturkan oleh Yohanes adalah begini. Pada keesokan harinya Yohanes membaptis, berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya Yohanes membaptis. Dan ketika Yohanes membaptis melihat Yesus, Yohanes membaptis berkata begini, lihatlah anak domba Allah. Maka kedua murid Yohanes Pembaptis itu mendengar apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Lalu kemudian, tetapi Yesus menoleh ke belakang, lalu ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkatalah Yesus kepada mereka, apa yang kalian cari? 2 muridnya Yohanes itu. Kata mereka kepadanya, Rabi, atau artinya guru, di manakah engkau tinggal? Di mana engkau tinggal? Lalu jawab Yesus, ia berkata kepada mereka, mari, dan kamu akan melihatnya di mana aku tinggal. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Lalu, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus. Sedemikian Yohanes terkesan sampai mengatakan waktu itu kira-kira pukul 4 sore. Tinggal bersama-sama. Dan ini permulaan yang kemudian diteruskan. Mereka tinggal terus bersama Yesus. Makanya di pasal 15 dari kitab Yohanes, Yohanes katakan tentang pokok anggur dan carangnya itu tinggal di dalam dia dan firman-Nya tinggal dalam kita. Itu adalah urusan hubungan pribadi dengan dia yang terus menerus. Lalu dikatakan apa berikutnya? Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus itu adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon Petrus, saudaranya, ya, dan ia berkata kepada Simon Petrus, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Setelah Andreas tinggal bersama Yesus, ini Mesias nih, ayo ikut. Lalu dikatakan apa? Boleh? Sudah, sampai di situ. Sebenarnya kemudian Petrus, Filipus, Nathanael, dan mereka, ini permulaan cerita mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus. Dan di situ ada pengalihan karakter-karakter Yesus sampai kepada hidup mereka. Jadi memang relationship itu takes much time, saudara. Membangun hubungan yang benar itu menghabiskan waktu. Tapi kalau berhasil, maka akan luar biasa. Memang sudah saya katakan tadi, membangun relationship yang baik itu sedalam akar yang bisa menyebabkan setinggi pohon. Saudara mau jadi orang yang berpengaruh, kita kan cuma hidup 1 kali saja. Pengaruhnya mau seberapa? Tergantung seberapa banyak kita investasikan dalam hubungan dengan orang lain. Maka itu akan membangun pohon dan buah yang besar dalam kehidupan kita. Hanya dalam relationship, dalam hubungan yang dekat dan erat, maka karakter menjadi terbaca dengan jelas dan siap ditiru oleh yang mau meniru. Dan bagi kita siap diubahkan. Kita siap diubah. Sumiarsih dimuridkan oleh Bu Yani Lim dan Bu Esther. Karakter Bu Yani Lim dan Bu Esther yang tiap hari bertemu dan dalami firman menyebabkan Sumiarsih bisa diubahkan. Karena Bu Yani Lim dan istri saya Bu Esther bertumbuh menjadi ingin seperti Yesus. Akhirnya Sumiarsih bahkan melejit seperti Yesus. Sampai anak remaja tadi katakan, selama 1 tahun ini saya tinggal sekamar dengan Yesus. Luar biasa, luar biasa. Hanya dalam relationship, getaran jiwa yang paling dalam bisa terasakan. Kita bisa mengenal siapa itu. Sumiarsih bisa kenal Bu Esther, kenal betul dengan Bu Yani Lim. Kami dengan kenal dengan Bu Esther. Mengapa Sumiarsih kok meminta saya yang mendampingi dia? Karena waktu itu yang diminta adalah pendeta. Dan kebetulan Bu Esther belum mendaftarkan diri sebagai pendeta. Dan saya adalah pendeta. Maka hanya dengan keluarga kami, keluarga Sumiarsih cukup merasa dekat. Dan dia rasa nyaman untuk didampingi oleh saya waktu ada eksekusi. Dan dalam hari-hari menjelang itu kami komunikasi.
yang luar biasa dengan Sumiati. Saudara, kadang-kadang kalau memang relationship takes much time, kapan Pak saya punya waktu? Saya itu terlalu sibuk Pak. Saya memberi insights. Bagaimana kalau kita mau menjadikan rumah kita adalah rumah pemuridan? Maksudnya ya kalau kita punya anak-anak, saya dulu pernah jadi anak Tuhan, di mana kakak-kakak saya, papa mama saya belum jadi anak Tuhan. Saya juga bisa hidup dengan karakter Kristus, dan dalam hal itu saya menolong mereka untuk melihat karakter yang baik dalam diri Kristus Yesus. Kalau saya adalah anaknya orang yang sudah kenal Tuhan, maka papa mama saya bisa memuridkan saya. Saya bersyukur, kemarin dulu saya ketemu dengan si Josh di Bali, kami ada konferensi 4 hari. Josh yang biasa suka nulis ini untuk Reisa, untuk Maharani, itu pengubah lagu. Dia kan worship leader kita di IS Jakarta. Waktu dia di Bali ketemu dengan saya dan Bu Esther, dia minta ketemu khusus untuk ketemu sama Bu Esther untuk ngobrol. Karena apa? Rupanya dia ingin membuktikan. Karena di Jakarta dia ketemu dengan anak saya, Ayu, yang jadi dokter, dan Bagus yang kerja di Telkom. Kok anak-anak ini begini-begini? Saya ingin tahu papa mamanya. Lalu dia katakan, setelah saya ketemu dan ngobrol sama Om dan Tante, gak heran Ayu dan Bagus kayak gitu. Karena papa mamanya telah menularkan sifat-sifat ini kepada dia. Ayu adalah dokter, dan seringkali dia pakai waktu sisa prakteknya. Dia kerja di rumah sakit Siloam di Semanggi untuk penyakit kanker. Di waktu-waktu sore, waktu-waktu suka dia juga membesuki pasien-pasien yang dia kenal dengan baik, yang mengenal Ayu dengan baik. Dia memberikan extra time kepada mereka untuk melayani. Waktu dia praktek di Denpasar, dulu dia juga melakukan itu. Waktu hari libur tanggal merah, ayo sama Papa. Pak, aku janjian sama pasienku yang perlu aku tolong. Saya bersyukur pada Tuhan, dokter yang melayani lebih daripada apa yang seharusnya dilakukan. Dan rupanya menurut Josh, itu bisa ditemukan dalam diri papa dan mamanya. Dan saya dan Bu Esther dulu termasuk, pertama-tama saya pikir adalah orang yang tuan rumah yang tidak terlalu baik, saudara. Karena pembantu-pembantu yang tinggal di rumah saya itu biasanya cuma tinggal paling 3 tahun, 4 tahun gitu. Lalu kemudian pulang, ganti pembantu yang lain. Saya pengen punya pembantu yang sampai puluhan tahun tetap bersama dengan kami. Tapi kemudian belakangan saya melihat, rupanya ada maksud Tuhan ini. Saudara, mayoritas waktu saya sama Bu Esther hitung, di antara mereka yang pernah membantu kami itu yang sudah anak Tuhan berapa? Mungkin cuma 1/5 saja, 20%. Mayoritas itu bukan anak Tuhan. Menariknya, ketika mereka tinggal di tempat kami, mungkin separuh dari kami setelah pulang, pada waktu pulang, mereka sudah jadi anak Tuhan. Kenapa? Kami izinkan hidup saya dan izin Bu Esther untuk terbuka bagi mereka, memberikan kesempatan bagi mereka. Di rumah tidak hanya ada anak, tapi juga ada pembantu. Izinkan pembantu juga menjadi calon muridnya Yesus dan jadi muridnya Yesus. Sedemikian sampai kemudian salah satu cerita aja ya. Salah satu pembantu kami itu ikut kami pada waktu masih kecil. Mula-mula dia tertarik untuk, waktu dia datang ke rumah kami beberapa minggu kemudian, dia mendengar di chapel tempat ibadah kami di kampus sekolah Alkitab itu, kok ada nyanyian yang bagus gitu ya. Terus dia pengen ikut. Pada waktu dia pengen ikut, tahu-tahu dosen lain merekrut seorang pembantu yang ternyata sepupunya dia. Waduh, dia takut kalau diketahui oleh keluarganya. Karena neneknya dia, sangat kejam mengenai soal kepercayaan. Kata dia, nenekku kayak mak lampir gitu kan. Sangat kejam, jadi nggak berani main-main. Sehingga akhirnya nggak mau. Tapi lama-lama ternyata si sepupunya juga tertarik dengan nyanyian itu. Tanpa saling mengetahui, satu kali nyeletuk bersama. Itu kok enak itu. Ayo ikut gitu. Nah, sudah ikut. Dari situ lalu akhirnya saya katakan, kalau minggu kamu bisa ikut gereja di seberang itu ya, di situ ada gereja, ikut ibadah. Lalu rupanya pertumbuhannya dalam Tuhan luar biasa. Ikut pelayanan, dibaptis. Dan setelah dibaptis air, tahu-tahu ada kabar dari ibunya bahwa kakak kandungnya mau direkrut kerja di Jakarta. Jadi dia harus pulang membantu ibunya berdagang. Waduh, Bu Esther
Waduh, baru saja dibaptis, suruh pulang, takutnya nanti imannya habis. Akhirnya hari-hari sebelum pulang sama Bu Esther tiap malam doa, bahkan diajak ngobrol terus supaya kuatkan hati. Jangan revolusioner, biasa-biasa saja gitu ya. Tenang-tenang saja, tapi jangan lupa kalau nggak bisa ikut karena sana nggak ada gereja, ya sudah kamu saja doa saja di kamar sendiri. Tapi kemudian akhirnya dia pulang. Waktu dia pulang, ibunya melihat, kamu kok jadi baik ya? Dulu kamu begini-begini, kamu sekarang kok jadi baik? Kenapa? Dia cerita, saya kenal Yesus dan dia diubahkan. Oh, nah di sini sekarang ada gereja yang baru saja dirintis, baru berapa minggu yang lalu. Ya sudah, kamu ke gereja sana. Waduh, bayangkan. Lalu dia keluar, rupanya ibunya sangat tertarik sehingga pada waktu adiknya dia ajak, akhirnya seluruh adiknya jadi anak Tuhan. 6 bulan kemudian ibunya mengalami krisis, mereka doakan, ibunya ditolong Tuhan, ibunya juga jadi anak Tuhan. Jadi sebelum sampai 1 tahun, saya kunjungi keluarga itu, sudah jadi anak Tuhan. Bisakah keluarga-keluarga kita menjadi rumah pemuridan? Apa sih untungnya kalau kita menjadi orang yang pelaku dari Tuhan Yesus Kristus itu menjadikan semua bangsa murid Tuhan? Apa sih untungnya kalau kita mempunyai banyak relationship dengan orang dalam relationship yang baik? Hadiahnya adalah urusan-urusan hidup kita jadi begitu dipermudah. Saya memuji Tuhan karena saya sudah hidup berapa sekarang? 61 tahun. Sejak saya kenal Tuhan, dan sejak saya kenal Tuhan pertama itu saya kok ya tertarik untuk memuridkan orang lain. Kalau Tuhan Yesus punya waktu 3,5 tahun bisa memuridkan 12, 1 gugur. Saya sudah punya berapa puluh tahun ini. Rupanya ada ya, lumayan banyak anak-anak Tuhan yang pernah tersinggung, bukan tersinggung jelek, tapi tersinggung baik oleh kehidupan saya, dan rupanya itu berdampak luar biasa. Sehingga satu kali ketika saya mau mengadakan perjalanan ke Malaysia, ke Thailand, ke Singapura, beberapa waktu yang lalu, Ayung dan Bagus masih agak kecil, berebut murid-murid saya atau murid-murid saya yang nawari pertolongan. Sehingga walaupun saya sudah sama istri saya sudah siapkan dana, akhirnya dana kami nggak terpakai karena murid-murid saya di Malaysia aja yang nawari untuk tinggal di rumahnya ada 12. Lalu ke Thailand, ke Chiang Mai, ke Bangkok, semua, Singapura. Hidup jadi mudah. Saya ke Italia, ada seorang yang kerja di Bethesda tadi, di tempat tinggalnya Bu Esther tadi, orang anak Jogja saja. Tapi oleh karena pertolongan kami, dia akhirnya bisa kerja di Italia untuk ngurus orang tua di sana. Pas saya melepas dia, saya katakan, ya sudah kamu pergi dulu. Nanti jangan-jangan beberapa waktu yang akan datang saya akan ke sana. Betul-betul saya diundang ke Italia. Dan waktu saya ke Italia, yang ngurus saya semua adalah si suster ini. Sementara saya pergi ke California, saya ingin kunjungi Fuller, anak yang saya muridkan, namanya Semu Sapulete. Katakan, Pak Gatot nggak usah pikir apa-apa, semua dengan saya. Kemarin dulu saya kena stroke ringan tahun 2018. Selasa sore saya masuk ke rumah sakit. Selasa malam saya sudah ditelepon dari Amerika, sehingga saya dari India, dari Korea, dari Filipina, mengatakan I pray for you. Banyak teman, banyak kenalan, rupanya banyak orang berdoa. Oleh kemurahan Tuhan, ya, by the grace of God. Teman saya mengalami yang sama dengan saya sekarang, ya harus tidak bisa jalan. Tapi barangkali oleh karena doa-doa orang dari dunia ini dan di Indonesia, maka yang semestinya dokter katakan wajib 1 minggu tidak pergi kemana-mana. Tapi tadi saya cerita pada teman-teman, hari keempat dengan perkembangan yang baik, dokter katakan, nah kalau begini buat apa saya tahan? Gak apa-apa Pak, pulang. Dan sampai sekarang saya masih bisa berbicara di mana-mana. Bukan. Kadang-kadang doa-doa yang dinaikkan oleh teman-teman kita
menjadi dukungan yang luar biasa. Bu Esther sudah siapkan untuk membayar rumah sakit. Ternyata pada waktu kami membayar rumah sakit sudah didahului oleh murid-murid saya dan semua tercover dengan baik. Saya tidak bermaksud hidup untuk mencari itu, tapi toh pada akhirnya ada juga buah-buah yang Tuhan berikan yang tidak saya expect, tapi Tuhan berikan. Biar kiranya hidup kita yang satu ini akan boleh jadi berkat pada banyak orang, sehingga pada waktu kita meninggalkan dunia tadi, nanti moga-moga orang-orang akan mengatakan, saya telah disentuh hidup saya oleh beliau, dan saya ingin menjadi seperti beliau, karena beliau menjadi seperti Yesus.